the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3030. Tuan Gusnadi, izinkan saya berterus terang. Saat ini di wilayah tengah sebagian besar real estate dijual inden dengan sangat sedikit properti yang siap huni. Khususnya jika menyangkut villa baru dengan suasana indah, sangat sulit menemukan properti yang siap untuk segera ditempati. Kemungkinannya hampir tidak ada. Untuk villa tunggal yang membutuhkan investasi besar, Iwan ingin membeli villa tunggal dalam waktu singkat. Villa yang juga berada dalam lingkungan yang indah dan siap untuk segera ditinggali, seperti mengejar mimpi yang mustahil. Ini, Iwan tidak bisa berkata-kata. Dia memahami bahwa membeli villa tunggal idealnya di wilayah tengah tidaklah mudah. Ketika dia berhasil menemukan villa yang cocok di wilayah selatan, sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan, seperti seekor kucing buta yang menemukan seekor tikus mati. Wilayah tengah lebih makmur daripada wilayah selatan dan ditambah dengan banyaknya persyaratan, menemukan villa tunggal di dekat pegunungan dan perairan yang siap untuk segera dihuni tampaknya memang tidak mungkin. Lupakan saja, jika aku tidak bisa membeli villa tunggal yang baru, aku harus puas dengan villa sekundari, kata Iwan dengan sedikit pasrah. Kali ini tujuannya membeli villa ada dua. Alasan pertama yaitu menyediakan tempat bagi dirinya, Yuni dan Rina untuk menetap. Alasan yang kedua yaitu untuk memfasilitasi latihan alkimianya. Hanya jika villa tersebut terletak di dekat pegunungan di mana energi spiritual berlimpah, bisakah dia menyiapkan energi konvergensi atau lingkaran konvergensi untuk alkimianya? Ini adalah persyaratan dasarnya untuk membeli sebuah villa. Dibandingkan dengan lokasi villa dekat pegunungan, semua kondisi lainnya bersifat sekunder. Meskipun dia tidak terlalu menyukai rumah bekas, dia tidak punya pilihan selain memilih rumah bekas karena dia tidak dapat menemukan rumah baru yang cocok dalam waktu singkat dan memutuskan untuk mencoba keberuntungannya dengan villa bekas. Siapa tahu dia mungkin menemukannya. Jika kamu tidak keberatan membeli villa bekas, itu akan jauh lebih mudah. Bagaimana kalau begini, aku akan membawamu ke agen real estate terdekat dan kamu bisa mencoba keberuntungan, usul Sally. Dia baru saja dan menginstruksikan pengemudi untuk membawa Iwan dan teman-temannya ke agen real estate terdekat ketika Lucian tiba-tiba menyelanya. Sally, bukankah kamu punya villa tunggal yang tidak dipakai? Dia berkata. Villa itu dikelilingi pegunungan dan perairan dengan pemandangan yang indah. Villa tersebut memenuhi semua persyaratan Tuan Gusnadi dengan sempurna. Karena dia ingin membeli villa bekas, mengapa tidak menjual villa Anda kepadanya? Lucian yang dari tadi diam saja tiba-tiba angkat bicara. Ada sedikit rasa jijik dan senyum dingin di hatinya saat dia melirik Iwan. Dia telah mendengar percakapan antara Sally dan Iwan dan berbagi kesan Sally bahwa Iwan hanyalah seorang pria kelas menengah biasa. Kini, Iwan mengaku ingin membeli villa seharga puluhan miliar, bahkan di atas 100 miliar, yang terdengar seperti bualan belaka bagi Lucian. Semakin dia mendengarkan, semakin muak pula dia dengan Iwan. Terlebih lagi, dia merasakan sedikit rasa cemburu dan kesal ketika dua wanita cantik, yaitu Yuni dan Rini, ada di sisi Iwan. Karena Iwan bersikeras membual tentang keinginannya untuk membeli villa mahal, Lucian memutuskan untuk memenuhi keinginan Iwan dengan menyarankan agar Sally menjual villanya yang tidak terpakai kepadanya.
Jika Iwan tidak bisa mendapatkan uang untuk membelinya, Lucian sangat ingin melihat bagaimana Iwan menyelamatkan wajahnya.